kategori science, kategori math, dan satu lagi literasi yang terkait dengan membaca. Memang latar belakangnya seperti itu. Jadi kalau ada yang mengatakan apa AKM itu mengganti UN, sebetulnya ya tidak, karena memang kalau UN jelas untuk menentukan kelulusan, sementara untuk AKM sendiri sebetulnya hanya mengukur literasi yang paling dasar, literasi membaca sekaligus numerasi bagi siswa, dan itu pun yang paling dasar saja, di mana keduanya ini nanti dari hasil itu bisa membantu siswa untuk lebih cakap terkait dengan memahami informasi, sehingga apa ya, yang biasanya matematika itu hanya hitung-hitungan biasa, tapi diharapkan lebih mengena dengan model ya kalau dulu kita SD atau SMP ketemu dengan soal cerita seperti itu Bapak. Jadi lebih pada penerapannya seperti itu. Yang berikutnya, secara sederhana ya memang AKM itu ya sangat mendasar sekali, kompetensi yang paling minimum, kompetensi minimum yang merupakan akhirnya adanya AKM, assessment kompetensi minimum, yang fokusnya pada penilaian kompetensi yang mencakup literasi dan numerasi. Jadi Bapak Ibu meskipun itu literasi dan numerasi, tapi akhirnya untuk mendukung materi pembelajaran lain. Karena kalau kita untuk SMK tentu saja untuk mendukung apalagi tingkatan SMK, kalau kita lihat SMK dan SMA itu diharapkan 70% informatif, teksnya berupa teks informatif, bukan teks yang fiktif. Yang fiktif cukup 30% Bapak Ibu. Dan itu tujuannya untuk mendukung pembelajaran di materi, di pembelajaran di mapel lain Bapak Ibu. Tujuannya seperti itu. Yang berikutnya, ini tadi yang sudah saya sampaikan ya Bapak Ibu, untuk alasan kita menggunakan AKM ya karena hasil PISA itu tadi, yang ternyata Indonesia ada di peringkat bukan the best 10 tapi the worst 10. Jadi dari bawah the worst 10 posisinya itu kalau kita lihat seperti ini Bapak Ibu. Ini posisi Indonesia, we are at the fifth ya, fifth or this one ini 5 atau 6 posisinya ini. Kalau posisi Indonesia adalah di posisi 5 atau 6 terbawah. Ini mungkin sangat-sangat mengkhawatirkan sekali bagi pemerintah kita, kok bisa hasil PISA-nya seperti ini. Dan akhirnya muncullah AKM itu Bapak Ibu. Nah, ini saya kira kita tidak perlu membahas secara mendetail untuk manfaat PISA, karena memang intinya ya supaya kita bisa bersaing dengan negara lain, intinya seperti itu. Yang berikutnya Bapak Ibu harus segera. Contoh Bapak Ibu yang Pak Joko minta mesin apa? Avanza Cafe ini. Sebentar. Halo, maaf Bapak Ibu. Iya, punya Bu Tati. Ini ya. Jadi punya di sini ada mungkin ini Bapak Ibu, bagi siswa, kalau kapan hari Bu Ayu bilang kenapa Bu kok nggak di kelas 12, kenapa kok di kelas 4 atau kelas kalau SMP itu di kelas 8, di SMA atau SMK kelas 10. Alasannya karena ini, bagi siswa untuk memonitor tingkat kompetensi minimum. Jadi memang yang dilihat itu kompetensi minimum, baik pada literasi maupun numerasi. Sementara bagi kita sebagai guru, memang kalau melihat kemarin Bapak Ibu yang sudah ikut, apakah itu Pak Dodi, saya, Bu Yuli, memang sudah mengikuti ini. Kalau bagi guru ya memang untuk ini ya Bapak Ibu, penilai efektivitas
bagaimana sekolah kita. Dan yang paling utama bagi pemerintah kita ya tentu saja untuk mengetahui sejauh mana kualitas pendidikan di negara kita. Seperti itu Bapak Ibu. Ini mengapa kita harus menggunakan AKM. Dan jadi intinya ya memang bukan pengganti UN, cuma ya memang karena itu pengukuran secara nasional, seakan-akan kalau kita bilang wah itu gantinya UN, seperti itu Bapak Ibu. Dan yang paling penting mungkin ini, kalau yang dulu kita biasanya membiasakan siswa, aduh ini mau UN, ayo cepat-cepat latihan soal sebanyak-banyaknya. Tapi yang diharapkan tidak seperti itu lagi Bapak Ibu. Di situ kita membekali siswa. Di sini mungkin tugas kita yang paling utama Bapak Ibu, literasi membacanya. And of course for us as an English teacher, mungkin ya fokusnya literasinya pada membaca in English. Apakah itu membaca infografis, membaca semacam banyak sekali kalau kita ya poster dan sebagainya, apalagi kalau yang kita sudah terbiasa dengan soal-soal TOEIC ataupun TOEFL, ya kita bisa ada semacam kompetensi soal AKM, kompetensi AKM seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ada yang sempat ikut webinarnya kemarin, ternyata di situ yang dilombakan untuk tingkatan SD itu ada yang namanya kolaborasi. Jadi ada yang mapel khusus, misalnya bahasa Indonesia, IPA seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi ada juga mapel kolaborasi karena di SD memang ada tematik. Tapi kalau kita memang ada yang tematik, cuma kalau untuk SMA, SMK kan tidak se full di SD pelaksanaannya ya Bapak Ibu. Ternyata di lomba itu di SD itu ada beberapa mapel, SMP ada juga beberapa mapel, sementara SMA ada 5 mapel Bapak Ibu. Akhirnya kalau saya lihat ya mapelnya ya hampir mirip mapel-mapel UN. Jadi istilahnya bukan ini Bapak Ibu, kategori begitu. Pada lomba itu dikatakan ada kategori, misalnya kalau SMA kategori bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, kemudian mapel seperti IPS ya Bapak Ibu atau humaniora seperti itu, kemudian yang meliputi ekonomi plus sosiologi seperti itu, kemudian mapel sainsnya ya fisika, kimia. Jadi itu untuk fisika, kimia, biologi seperti itu. Sementara untuk SMK ternyata hanya ada 3 kategori, sehingga saya menyimpulkan tugas kita itu di bidang literasi membaca sebagai guru bahasa Inggris, literasi membaca but in English. Sementara teman-teman yang bahasa Indonesia, of course literasinya membaca literasi terkait teks-teks dalam bahasa Indonesia. Numerasinya sendiri itu mungkin tugas teman-teman, bukan mungkin ya, bisa disimpulkan tugas teman-teman matematika, tapi kita juga sudah bisa berkolaborasi juga Bapak Ibu. Karena memang termasuk kolaborasi ini bagian dari kompetensi yang dibutuhkan di era abad 21 ini ya Bapak Ibu. Di situ ada kreativitas, kolaborasi, berpikir kritis. Di samping itu ada di samping pada keterampilan abad 21 ini meminta literasi dasar iya, kompetensi iya, ada tentu saja masih karakter, tentu saja. Apalagi kalau kita lihat di kurikulum baru ada terkait dengan yang
profil pelajar Pancasilanya seperti itu Bapak Ibu. Yang berikutnya ini ya dasar kompetensi AKM yang menjadi dasar ya tentu saja kisi-kisi dari PISA. Saya kira kalau itu kita bisa mencarinya Bapak Ibu, dan saya kebetulan juga ada contohnya, tapi kalau saya lihat ya bisa berupa teks-teks informatif itu tadi, dan juga bisa berupa double passage, ada yang model double text, ada yang single text seperti itu Bapak Ibu, yang intinya bisa berupa grafik dan sebagainya. Itu yang ada di soal-soal PISA ini. Dan ternyata kalau kita lihat level anak-anak kita itu masih di level 1. Jadi itu mungkin yang agak mengenaskan, ternyata siswa Indonesia itu kebanyakan masih ada di level 1. Dari hasil PISA ini ternyata mereka masih ada di level 1. Seperti itu. Yang berikutnya, ini ya Bapak Ibu, ini tugas terkait dengan tugas kemarin juga, kisi-kisinya seperti itu. Nanti kita cek dulu kontennya seperti apa. Teks informasi atau teks sastra. Kemudian kognitif prosesnya ada 3, retrieve, interpret, reflect. Ini yang retrieve dan akses ini mungkin sudah sering kita lakukan. Finding main ideas, kemudian penggunaan dari yang WH itu Bapak Ibu, WH questions dari what, when, why sampai how. Yang 5W1H itu biasanya pada retrieve dan akses, termasuk nanti menemukan kata kunci itu biasanya juga pada accessing ini. Sementara untuk interpret dan integrate ini sepertinya ini memang pemahaman. Kadang muncul soal itu sepertinya masuk yang lower order thinking, tapi ada juga yang mods, yang kategori mods. Kalau literal berarti ya kategori yang logs, tapi kalau sudah ada yang soal-soal yang implisit maksud saya. Jadi meskipun memahami bisa jadi itu mods, seperti itu Bapak Ibu. Ini mungkin yang poin ketiga yang kita tidak terbiasa, reflect dan evaluate. Ini anak-anak kita yang belum terbiasa, karena biasanya setelah diberi bacaan, mereka kemudian diminta merefleksikan, kemudian mengevaluasi. Ini yang sangat susah dan jarang sekali mungkin yang kita lakukan, karena reflect and evaluate ini benar-benar hots Bapak Ibu ya. Seperti yang saya katakan tadi, untuk konten berarti nanti kalau kita coba membuat yang AKM-like, saya katakan AKM-like karena memang masih tidak murni benar-benar AKM ya Bapak Ibu. Itu teks informatifnya mungkin karena kita ada di level SMA atau SMK, berarti teks informatifnya 70%. Berarti kita lebih banyak memberi seperti news item. Kalau kita tarik ke ininya ya Bapak Ibu, kita tarik ke teks-teks bacaannya, bisa mungkin news item, report text, semacam itu. Sementara untuk yang naratif, yang fiksi maupun yang recon yang imajinatif mungkin cukup 30% saja Bapak Ibu. Berikutnya terkait dengan konteksnya bisa personal, sosial, social, cultural, dan scientific. Itu Bapak Ibu. Ini yang mungkin baru juga, kita sudah sangat terbiasa dengan PG dengan satu jawaban. Ternyata di sini adalah Sumene ada bentuk yang PG satu jawaban, PG kompleks, matching, kemudian isian, uraian, seperti itu Bapak Ibu. Ini yang harus mulai kita biasakan, meskipun dalam kondisi yang kita sekarang sangat prihatin dengan ini ya Bapak Ibu. Aduh, anak-anak bagaimana dengan kuota mereka? Apakah mencukupi kalau kita beri dengan berbagai macam soal seperti ini? Itu Bapak Ibu. Next, yang berikutnya. Ini saya kira hanya tambahan dari tadi ya Bapak Ibu.
pada level menemukan, memahami dan mengevaluasi semacam ini. Saya kira sudah kita bahas seperti itu. Ini juga sudah tugas kita lebih utama di sini Bapak Ibu, di membacanya saja. Kalau numerasi, sains dan lain-lainnya, ya itu mungkin tugas teman-teman kita di mapel lain. Cuma karena kita memang harus berkolaborasi, ya kita bisa berkolaborasi dengan mereka. Jadi memang kalau mengacu pada PISA tadi ya 3 poin ini, membaca, numerasi, sains yang memang sangat masih harus ditingkatkan begitu Bapak Ibu ya. Ini contoh soalnya. Ini contoh soal. Kebetulan saya membuatnya sangat sederhana Bapak Ibu, sangat sederhana karena memang dan itu pada tingkatan maaf kok agak bentar Bapak Ibu ya. Jadi ini ya memang modelnya sangat sederhana Bapak Ibu. Apa deh? Saya stop sharing dulu ya Bapak Ibu. Saya stop sharing dulu ya Bapak Ibu. Jadi seperti itu untuk yang terakhir, 2 yang terakhir. Link yang pertama itu terkait tugas Bapak Ibu. Contoh dulu. Yang pertama itu contoh dari ini ya soal ini. Coba saya sharing lagi untuk yang contohnya. Ini Bapak Ibu, ini untuk yang soal, saya bukakan yang contoh dulu Bapak Ibu. Seperti yang saya katakan tadi, ini it is so simple. Contohnya kebetulan sangat sederhana, kebetulan materi yang kelas 10 yang saya ambil naratif, begitu ya Bapak Ibu. Dari teks ini juga bukan double passage, tapi yang single passage Bapak Ibu. Akhirnya kita masukkan, kita menganalisanya itu kita masukkan ke dalam tabel ini. Masuk domain apa? Domainnya ya tentu saja fiction ya Bapak Ibu, bukan yang bukan yang teks informatif, tapi yang teks fiction, jadi yang fiksi, yang sastra. Kemudian stimulus konteks di sini teks itu yang kita berikan termasuk kategori apa? Sosial, ternyata di situ masuk social culture. Kemudian kompetensi yang kita inginkan dari anak-anak, understanding saja, tapi understanding pun saya di sini membuatnya tingkatan yang understanding, memahami yang literal. Jadi benar-benar ada di teks sehingga masih masuk kategori yang lots, bukan yang mods tapi yang lots karena memang ada di teks tersebut Bapak Ibu. Kemudian ini tadi level kognitifnya, literal comprehension. Test formnya kebetulan multiple choice, dan multiple choice-nya bukan yang PG biasa tapi PG kompleks, di mana siswa menentukan pesan moral dari bacaan itu, kemudian siswa tinggal memberi centang statement ini
Oh ya, sesuai tidak sesuai begitu saja Bapak Ibu. Karena memang yang saya buat contohnya sangat itu so simple ya, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian ini contoh yang kedua yang berupa teks. Teksnya ini kebetulan teks informatif teks dalam bentuk infografis Bapak Ibu. Itu pun juga sangat sederhana dan juga bukan double passage tapi yang single passage ya Bapak Ibu. Kemudian di sini siswa juga setelah kita minta membaca, kemudian mereka diminta menentukan dengan memberi tik, memberi ini ya Bapak Ibu, memberi tanda centang boleh atau enggak. Riding across the areas of as central of the pandemic. Di sini boleh nggak di anak-anak tinggal mencentang. Biasanya kalau kita beri PG mungkin kata kunci ini sudah langsung sangat mudah bagi mereka untuk menjawab dan kadang mereka nggak usah dibaca, sudah tersedia ABCD-nya seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau kita melakukan semacam ini model teks seperti ini, mau tidak mau anak-anak harus memahami ulang, membaca ulang bacaannya, kemudian baru mereka menentukan. Bisa juga dalam bentuk true false Bapak Ibu, gitu. Bisa juga yang PG bukan PG ganda tapi bukan PG kompleks tapi yang PG biasa ya seperti ini yang sudah sangat biasa kita lakukan ya Bapak Ibu. Biasanya kita sudah terbiasa melakukan yang ini. Kemudian itu dari contoh untuk contoh model bacaan maupun soalnya seperti itu Bapak Ibu. Sekarang saya akan pindah ke bagian terakhir. Bagian terakhir itu yang assignment Bapak Ibu. Tugas Bapak Ibu ya yang harus dilakukan, harus dikerjakan oleh Bapak Ibu ini. Yang pertama cukup menganalisa saja Bapak Ibu. Di sini ada teks, kemudian ada satu soal. Kita menganalisa saja dengan mengisi tabel ini dan hanya mungkin kalau memang mau memberi opini terkait soal ini, it's okay. Yang terpenting Bapak Ibu bisa menganalisanya dengan mengisi tabel ini seperti itu. Dan ini tugas yang kedua. Untuk tugas kedua tidak harus Bapak Ibu nanti membuat 1, 2, 3, 4 dengan 5 model ini, enggak, cukup 2 ataupun 1 ya mungkin 2 ya Bapak Ibu. Kalau 1 kok terlalu sedikit, bisa 2 berdasar teks ini. Bapak Ibu nanti silakan mencoba membuat soal dengan memilih tipe-tipe soal semacam ini. Itu saja dari saya Bapak Ibu, kurang lebihnya I do apologize because ya karena memang ini saya hanya mencoba share dari apa yang sudah saya dapatkan di awal tahun kemarin. Begitu Bapak Ibu, terima kasih untuk perhatiannya. Saya Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita ngobrol bareng saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus dulu untuk Ibu Rina. Terima kasih Bu Rina atas pemaparannya. Bapak Ibu, kita masuk acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan kepada Ibu Rina. Sudah ada yang mengangkat tangan, Pak Dwi Andono. Monggo Pak, silakan nyalakan mikrofonnya. Halo. Mohon maaf tadi agak terlambat bergabungnya. Ini ingin menanyakan paparan terkait AKM, khususnya untuk menghadapi
kurikulum baru ini, Bu. Jadi menyikapi paparan yang sudah dijelaskan tadi, itu saja saya masih agak kebingungan bagaimana melaksanakan atau menyusun AKM itu terhadap siswa-siswa yang khususnya siswa yang selama 2 tahun kemarin ini yang akan naik ke kelas 3 yang akan datang, itu kan kemarin kebanyakan daring gitu, Bu. Iya. Menyikapinya itu nanti bagaimana, Bu? Apakah perlu kita harus mengadakan tambahan jam di luarnya seperti itu? Terima kasih. Oke, terima kasih matur nuwun Pak. Sebetulnya kalau Bapak Ibu sudah masuk ke ini ya yang belajar ID yang kemarin di share Pak Riyadi itu kalau kita membuka itu Bapak Ibu membuka belajar ID ya, mengajar Merdeka Mengajar, di situ sudah ada contoh-contoh termasuk juga soal AKM, mungkin itu bisa kita share ke anak-anak. Cuma sayangnya Pak, memang setelah saya coba buka itu masih yang berbahasa Indonesia, yang untuk materi bahasa Inggris tidak ada Pak. Memang kebetulan AKM itu yang sudah kita termasuk pada saat kita pelatihan, mungkin juga Pak Dodi nanti bisa menambahkan, pada saat kita pelatihan tuh memang soal itu hanya literasi berbahasa Indonesia dan numerasi itu saja. Cuma kemarin, jadi untuk kalau memang Bapak untuk bagaimana dengan termasuk dengan kurikulum baru dan menyikapi apalagi sekarang eranya pandemi, mungkin Pak ini satu solusi atau satu saran saya, coba Bapak membuka Merdeka Mengajar. Di situ sudah ada soal yang teks informatif gitu, itu sudah ada Pak. Memang sebentar ya, saya sebenarnya sempat ini nyari tapi itu saja Pak, bisa Bapak ini coba membuka di situ. Itu contohnya yang ada di soal itu sepertinya contoh di mapel, kalau dikaitkan ya itu tuh tentang seperti fotosintesa seperti itu. Jadi saran saya sementara Bapak bisa mencoba membuka Merdeka Mengajar, kemudian mencari contoh-contoh soal literasi, itu bisa kita di-download bisa, tapi kita memberi link ke siswa bisa. Oke. Itu terima ya. kasih. Oke. Cuma kemarin kebetulan ini pada saat saya ikut webinar kompetensi AKM, perkiraan saya ini apa untuk guru atau untuk siswa, ternyata untuk siswa itu mungkin Bapak tertarik bisa membuka di Pesona Edu. Pesona Edu itu mengadakan lomba terakhir tanggal 15 pendaftarannya. Di situ kok muncul kategori. Jadi kalau yang SD seperti yang saya sampaikan tadi, ada kolaborasi segala ya Bapak Ibu. Berarti ini yang tematik. Jadi ada bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, matematika untuk yang SD ya. Kemudian ada yang kolaborasi di SMP juga begitu. Ada beberapa kategori matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA. Sementara yang di SMA 5 kategori. Saya nggak tahu, saya belum ngobrol dengan sekolah apa sekolah mau mencoba mengikutkan siswa, karena itu memang sepertinya online. Kok kayak sepertinya sangat menarik sebetulnya Pesona Edu. Nanti Bapak Ibu bisa membuka di webnya Pesona Edu dan lombanya itu sepertinya online. Kalau tidak salah yang mengadakan MGMP Jakarta plus beberapa ini ya Bapak Ibu. Mungkin saya nggak tahu Bapak Ibu yang lain ada yang kemarin di webinar itu, dan ternyata di yang SMK itu ada 3 kategori saja, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Sehingga kesimpulan saya ini kesimpulan saya Bapak Ibu ya. Berarti itu tadi bahasa Inggris pun bisa berdiri sendiri seperti yang tahun-tahun kemarin, cuma mungkin hotsnya tadi ditambahkan lebih banyak Bapak Ibu, termasuk juga teks informatifnya
menjadi 70%-nya itu yang bisa kita cobakan ke siswa-siswi kita. Seperti itu. Terima kasih matur nuwun Pak. Mungkin Pak Dodi bisa menambahkan juga, monggo Pak. Iya Bu, waktu saya mengikuti juga sama, jadi hampir semuanya berbahasa Indonesia. Tapi yang disampaikan oleh mentor saya dari SMK Negeri 4 Bandung pada waktu itu diikuti oleh 96 guru SMK se-Indonesia. Jadi memang kita diminta membuat AKM versi kita gitu loh. Versi SMK. Termasuk saya membuat tugas lumayan banyak itu 4 hari. Nah, jadi urut Bu, sama seperti yang disampaikan oleh Bu Rina tadi. Jadi tidak hanya multiple choice, tapi juga ada true false, ada ini. Tapi penekanannya memang kepada bagaimana siswa itu menganalisanya itu yang tinggi. Jadi kalau tingkatannya itu sudah C4 sama C5 ya. Sama di situ. Mengevaluasi juga sama. Jadi kalau saya berkesimpulan itu memang masuk hot sudah Bu. Jadi high order thinking skill-nya itu begitu tinggi. Jadi kesimpulannya adalah apa yang disampaikan oleh Bu Rina itu sudah baik, benar, tinggal kita mengolah sendiri. Kalau misalkan contoh-contoh soal AKM literasi bahasa Inggris itu banyak sekali. Di SIM PKB itu bisa diambil di saling berbagi itu. Ada juga RPP berbagi, terus di Merdeka Belajar ada, cuman yang bahasa Inggris sudah saya browsing Bu, tapi sedikit. Ya, memang harus nyari. Dan rata-rata memang satu teks informatif itu bisa diolah dengan berbagai macam pertanyaan. Dari tadi kalau nggak salah 5 ya Bu, 5 macam. Ya, 5 macam. Ya, mungkin itu saja pengalaman saya. Mungkin ada yang menambahkan yang sudah pernah, monggo Bapak Ibu. Mungkin juga saya tambahkan sedikit Pak Dodi. Kalau yang double passage kita bisa mengambilnya dari TOEIC. Cuma memang termasuk soal-soal dari IELTS ya bisa kita pakai di situ. Dan memang lebih mengarah pada ada apa ya? Memang kan kalau yang sekarang diharapkan ada tema besar yang terkait dengan lingkungan dan sebagainya itu bisa kita ambil ya seperti itu. Sustainable development termasuk seperti itu. Ya. Monggo Bapak Ibu ya, yang lain mungkin. Baik Bapak Ibu, adakah pertanyaan selanjutnya? Oke, dari Ibu Yayu, kami persilakan Bu Yayu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu, saya tuh dari tadi tuh melamun ya, karena saya memikirkan sesuatu yang pertanyaan ini apakah bisa saya sampaikan di diskusi kita atau tidak, karena sebenarnya ini pertanyaannya harusnya kepada policy maker ya. Gini, saya pernah mengalami membuat soal AKM dan ikut webinarnya di Kemendikbudristek juga udah. Kemudian ketika saya aplikasikan ke siswa kelas 11, Bu Rina, ya, itu kan anak-anak baru pulang PKL, Bu Rina. Anak itu baru pulang PKL, kemudian semester ini ya seperti ini. Mereka itu belum siap karena itu baru pertama kali saya uji coba. Setelah ikut webinar itu semangatnya masih 45, saya coba ke anak-anak dan ternyata preparation mereka tuh nggak ready Bu, karena mungkin mereka belum terbiasa dengan soal-soal jenis hot ini. Padahal soal yang saya buat itu sudah menggunakan sistem yang soal tingkatan kesukarannya itu sudah yang paling mudah kalau versi saya ya. Nah, kemudian saya mengevaluasi seperti kata Mas Nadim bilang bahwa AKM ini kan tujuannya tidak mempengaruhi nilai rapot, juga tidak mempengaruhi kelulusan, dan ini sebenarnya hanya untuk memotret bagaimana sih lingkungan belajar kita, lingkungan sekolah kita, ya seperti itulah. Nah, cuma karena tujuannya seperti ini karena tujuannya seperti ini, saya tuh akhirnya gambling loh Bapak Ibu, cuma merasa kayak nggak ada giroh gitu ke siswa di AKM ini, karena juga yang saya ambil kan sampel, ya kita hanya sampel beberapa murid saja kan Bu Rina,
tidak seluruh siswa kelas 11 gitu AKM ini, dan kemudian dari sampel itulah kemudian menjadi potret kita. Nah, pertanyaannya gini Bu, ini bukan pertanyaan, kegelisahan saya aja sih sebenarnya, bisa dijawab atau enggak tahu ini. Preparasinya, tingkat persiapan siswa kita untuk kelas 11 itu loh Ibu, yang notabene mereka itu kan dari kelas 10 yang belum terbiasa dengan bahasa Indonesia, matematika, dan juga dengan teks seperti itu ya, dengan teks seperti itu, di mana SDM-nya juga teman-teman guru juga nggak mau ribet bikin soal seperti itu gitu loh. Akhirnya siswa itu nggak siap gitu untuk melakukan itu. Yang kedua, tidak ada semangat karena itu tidak untuk penentu kelulusan. Ini saya alami sendiri. Apa Bu gitu kan siswa ngomong kayak gitu Bu gitu loh. Coba aja dah, coba. Gitu. Saya sampai kayak gitu, namanya juga uji coba. Saya masih semangat 45 habis webinar Bu. Sih saya nggak bisa menerapkan kayak gitu. Ternyata zong juga nilainya acur royo kan akhirnya. Nah, seperti itu Ibu. Itu yang kedua. Dua pertanyaannya tadi ya. Apakah preparasinya bagaimana? Apakah dari kelas 10 udah kita siapkan? Sementara bahasa Inggris juga nggak ada. Akhirnya saya coba ngambil teks bahasa Indonesia, yang kemudian saya coba translate Bu. Seperti itu. Soal-soal bahasa Indonesia AKM yang coba saya translate, saya adaptasi, saya adopsi. Gitu. Itu dulu aja dulu. Gimana sih persiapannya anak-anak itu kelas 2 pulang PKL latihan. Oke, monggo Bu Rina, mikrofonnya. Terima kasih Bu Yayu, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya memang itu kegelisahan kita semua ya Bapak Ibu. Kita sudah sangat menggebu mengikuti workshopnya termasuk bukan mungkin ya, hampir sebagian dari kita juga mengikuti guru. Kalau siswanya saja ini dites, kenapa gurunya enggak? Akhirnya memang saat itu secara mendadak, ayo datang ke sekolah, kita harus mengikuti ini nih. Dan memang itu cukup melelahkan karena yang kita pakai waktu itu tidak hanya yang kita ikuti, tidak hanya mungkin Bapak Ibu sebagian besar sudah mengikuti juga ya, tidak hanya AKM-nya sendiri tapi sampai pada lingkungan, survei lingkungan. Mungkin ini satu saran saya seperti ke Pak Dwi tadi, Bu Yayu, kita memulai saja meskipun itu agak susah, apalagi anak-anak juga bahasa Inggris juga AKM juga tidak menentukan kelulusan, dan itu pun sampel, berarti tidak semua siswa. Tapi kembali tadi pada tujuannya tadi ya Bapak Ibu, kan di situ ada tujuannya yang untuk siswa untuk guru sendiri, termasuk sampai harus ke sekolah, sampai juga untuk sekolah. Ya, mungkin kalau nilai AKM-nya terlalu rendah juga, sekolah mungkin kan juga malu loh, kok hasilnya sangat rendah. Jadi itu yang jadi pemicu kita, meskipun itu susah dilakukan ya, kita tetap mencoba. Dan seandainya anak yang baru pulang PKL dan sebagainya, ya mungkin dengan link-link tadi itu, maaf saya juga pernah ikut waktu di SMK 2, waktu itu dengan Bu Nana, saya juga sempat tanya ke Pak Jen waktu itu ya, si pematerinya, bagaimana dengan listening? Memang pemateri nggak bisa jawab. Listening kan sepertinya ini ya Bapak Ibu, kalau listening itu mungkin untuk hostnya kok saya juga nggak tahu, kok fokusnya hanya reading writing. Itu memang intinya kembali ke untuk masing-masing guru. Jadi memang kalau AKM sebenarnya kan hanya 2, bahasa Indonesia dan matematik. Tapi seperti yang dikatakan Pak Dodi tadi juga, ya kita sebagai guru bahasa Inggris coba bukannya mengadop, tapi membuat yang versi bahasa Indonesianya dan kita cobakan ke siswa. Meskipun itu agak susah ya Bu Yayu ya, karena memang harus terkait dengan ini sekolah juga. Tapi setidaknya
kita cobakan ke siswa, meskipun tidak di bukan untuk tes, ya setidaknya pada saat kita melakukan proses pembelajaran itu kita kenalkan ke siswa dengan model-model soal yang AKM tadi. Itu Iya, Bu. ya itu dari Bu Rina saya. ada tambahannya. Ya, kenapa Bu Ya, Yayu? supaya saya nggak penasaran, saya mau aja. Ada tambahan pertanyaan. Kenapa Bu Yayu? Bu Rina ini kira-kira kita coba gibahin pemerintah yuk, bentar aja. Sebentar aja. Kita coba gibah Mas Nadiem bentar yuk. Sebentar, ada pertanyaan saya begini. Bu, kalau seandainya AKM ini dipotret setiap sekolah, andaikan imagine the result of our AKM ini dipotret sekolah, kemudian hasil AKM ini kan harus dilaporkan ke pusat. Ke pusat yang ini saya nggak tahu, ini terlalu tinggi pemikiran saya atau saya terlalu visioner, saya nggak ngerti. Iya. Saya kira Bu Yayu, Kalau sekolah kita nilai AKM-nya rendah, dipotret oleh nasional, itu berdampak nggak sih sama bantuan-bantuan gitu kayak BOS atau BOPP? Takutnya seperti itu ya, Bu. Nggak sampai segitu, Bu. Bu Yayu, Halo. AKM kemarin kan di sekolah kita juga sudah dilakukan, di SMK 5 itu juga sudah dilakukan dan hampir Iya, kan ada guru, survei lingkungan sekolah itu loh, Pak. banyak guru dan siswa yang ikut waktu itu. Jadi tanpa memetakan, karena itu pakai apa ya, online, dan otomatis sudah terbaca dari pusat itu Bu Yayu. Cuma terkait dengan setidaknya pastinya akan ada peningkatan semacam banyak hal yang harus jadi perbaikan di situ. Otomatis sudah dari hasil itu kan sekarang nggak paper, tapi kan sudah paperless, jadi hasil itu sudah langsung kelihatan dari pusat, saya kira begitu Bu Yayu. Tapi kalau terkait nanti harapannya kalau memang Ya, kena penalti AKM-nya rendah itu loh Bu yang saya pikirkan. mungkin ya, kalau ini saya nggak tahu pasti. Ini saya hanya berpikiran positif. Kalau memang AKM-nya rendah, kemungkinan besar kan, wah ini guru-gurunya sama siswanya ini perlu banyak latihan lagi. Akan ada banyak ini lagi pelatihan dan sebagainya. Ini nih yang saya tangkap dari pembicaraan Pak Bambang waktu di SMK 2 waktu itu. Jadi Bapak Ibu nggak usah disiapkan sampai ini kasarannya ya, Pak Bambang pengawas waktu di SMK 2 waktu itu mengatakannya begini, nggak perlu disiapkan AKM itu, biar nanti bisa terpetakan. Memang sekolah ini harus banyak melakukan semacam peningkatan kualitas. Nggak usah disiapkan, nggak apa-apa, itu bukan untuk kelulusan, itu untuk peningkatan kualitas. Saya pikir ya benar, akhirnya kan ada kita berpikir positifnya begitu Bu Yayu. Kok nilainya rendah AKM-nya ya, wah ini harus mengadakan pelatihan untuk siswa, untuk guru dan sebagainya. Wah, ini mungkin juga masih survei lingkungannya kok juga kan itu terkait sekali ya yang macam-macam itu. Otomatis kan malah jadi sesuatu yang jeleknya malah perlu ditingkatkan, ini sesuatu yang bagus bagi kita. Mungkin seperti itu ya, mungkin gitu ya Pak Dodi. Ya, kalau saya cenderung berpositif thinking saja, karena kalau pakai bahasanya Bu Yayu, tinggi banget, menggibai pemerintah, tinggi banget itu. Jadi sama dengan begini, ya kita sekarang yang lagi rame itu soal BPJS. Ya, judulnya Jaminan Kesehatan Nasional. Kalau jaminan ya harusnya duit pemerintah dong menjamin semua rakyat, bukan rakyat membayar iuran kemudian dijamin dengan benar. Seperti itu. Tapi saya melihat sisi positif dari AKM ini adalah memang semacam potret ya, betul. Kemudian masih ingat ketika dilaksanakan ujian nasional. Di situ kan tarik ulur. Nah, tujuan pemerintah adalah
mulai dari Sumatera sampai Papua, ujian nasional ini dilaksanakan, kemudian dilihat, oh setiap provinsi ternyata terjadi perbedaan. Dan juga ngukur dengan konsep yang sama, ujian nasional kan setara sama ya. Nah, apakah gurunya bisa menyampaikan materi ini dengan baik dan juga hasil siswanya. Tapi ternyata kan diprotes luar biasa karena tidak boleh disentralisasi oleh pusat, sehingga sekarang dikembalikan kan kepada sekolah, namanya USP, Ujian Satuan Pendidikan, kan dikembalikan lagi kepada guru. Akhirnya kan setiap provinsi akan berbeda-beda, bahkan kita di Jember akan berbeda-beda kembali kepada keputusan gurunya. Nah, itulah kenapa AKM ini semacam semacam potret pemerintah yang ingin melihat. Tapi kalau misalkan kaitannya dengan bantuan dan sebagainya, kalau kita mau jujur, biasanya yang dibantu adalah mereka-mereka yang memang layak untuk dibantu. Kata layak itu memang kan tidak menutupi apa yang seharusnya untuk disampaikan. Saya rasa itu, Bu. Nah, saya ambil sisi positifnya aja, bagaimanapun juga nilai baiknya atau manfaat dari itu menjadi kreativitas siswa. Jadi tidak hanya terpaku kepada multiple choice misalkan, tapi analisa dan tingkat logika berpikirnya memang harus tinggi begitu. Saya rasa itu yang bisa saya jawab, Bu Yayu. Oke, Bapak Ibu yang lain, apakah mungkin ada pertanyaan? Kita masih punya waktu 10 menit ke depan. Halo. Untuk tugas bisa nanti berkonsultasi dengan Bu Rina pengumpulannya. Apabila masih ada kesulitan dalam penyelesaiannya, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Rina, pengumpulannya di link pengumpulan tugas yang ada di deskripsi di grup AKM Digital. Kemudian tadi kalau nggak salah Bapak Yusuf juga mengirimkan drive ya. Apabila panjenengan kesulitan mengumpulkan di situ, bisa juga dikumpulkan ke Pak Yusuf boleh. Nanti hasil yang di drive-nya MGMP saya kirim juga ke Pak Yusuf dan Bu Rina ya Bu ya. Mungkin untuk sebagai bahan koreksi. Begitu. Monggo, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Halo. Pada capek semua mungkin. Kapan piknik? Kapan traveling? Oh, siapa itu? Oke, nanti dirapatkan. Gimana Bu Rina? Ini boleh sedikit tanya, saya tanya ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, seandainya di PDF itu kan untuk tugas kita itu ya Pak, linknya nanti misalnya link itu dirupakan ke Word, ditaruh di Word kan bisa juga itu Pak Yusuf. Apa bagaimana Pak? Bisa Bu. Bisa kan sebetulnya di PDF. Kalau misalkan PDF-nya juga bisa kok itu Pak. Ini saya buat contoh aja nggih Bapak Ibu sekalian. Ini kita masuk ke saya mau sharing window. Tadi sudah saya buatkan link kalau nggak salah itu di Kayaknya di kolom chat tadi Pak Yusuf. Iya Pak, workshop digital kalau nggak salah. Pak. Di Pak Dodi ya Pak ya? Iya Pak, kalau bisa langsung di grup aja Pak. Tadi sampean kirimnya di kolom chatnya ini, chatnya Google Meet. Ini mungkin ini saya buat nama, kemudian SMK asal, ini ya SMK N2 Jember, kemudian Bapak Ibu langsung di sini nanti ini sudah saya setting ini URL. Kalau bukan URL tidak akan diterima. Ini sudah saya pakai logika supaya di sini ini nanti URL yang di live worksheet-nya jenengan. Saya akan buka live worksheet yang di
ini saya mau buka yang contoh kemarin. Nah, ini custom linknya jenengan, saya kembali lagi. Yang diklik itu custom link, Bapak Ibu sekalian, custom link. Kemudian di sini jenengan mungkin ya bisa setting waktunya. Kemudian di mailbox-nya jenengan, terus dibuat ini 7 koma atau apa ya, terus di sini rentangnya 100. Kalau mau perlu show right answer ya untuk membantu siswa. Dan langsung di sini copy link di sini. Copy saja, mungkin kalau nggak yakin copy lagi dan kita masukkan ke form yang ada di sini. Nah, ini kita kopikan link tadi itu di paling bawah ini, langsung submit nanti. Nah, kalau sudah submit nanti kita akan bisa lihat responnya. Sebentar, tadi saya ngambil di sini. Nah, ini formnya yang tadi. Nah, ini responnya ada 2. Ini yang saya tadi coba pertama. Nah, ini hasilnya nanti untuk kalau saya klik di sini dia langsung akan respon ke live worksheet. Nah, di sini juga kalau saya klik di sini nanti dia akan langsung menuju pada live worksheet Bapak Ibu sekalian. Jadi saya klik di sini sudah hasilnya itu hasil yang dari pekerjaan jenengan. Jadi jenengan tidak perlu PDF-nya atau dokumennya, tapi langsung dengan link yang ada di masing-masing live worksheet-nya. Ya cuma seperti ini aja Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Monggo. Ya sudah jelas Pak. Ya, berarti ini cek. Pak Yusuf, saya tanya. Monggo. Terkait tadi siang, tadi pagi saya kan coba tuh di kelas, udah berhasil semua. Kan saya upload di Google Classroom Pak. Kemudian setelah mereka ngeklik finish, siswa saya itu nilainya keluar. Ada keterangan di bawah situ berbahasa Inggris, pokoknya artinya adalah nilai kalian sudah terupload gurunya. Terus saya tuh bingung, saya ngeliat nilainya gimana ya? Di sini ada My Student, ada My Workbook, ada Mailbox. Mailbox ini kita klik di sini, hasil kerjanya siswa itu akan muncul semua. Siapa yang ada di situ. Di mailbox kita. Jadi otomatis kita lihatnya. Saya malah ngeceknya mailbox email Pak. Boleh di mail kita bisa, cuman kita mencari. Nggak ada Pak. Namanya akhirnya saya bingung tadi. Ini saya memasukkannya di mungkinan sebentar. Di mailbox biasanya nanti akan saya lihatkan, karena sebentar Bu, saya lihatkan dulu. Kita stop dulu untuk sharingnya. Saya akan buka mail. Monggo jenengan lanjutkan lagi untuk pertanyaan, silakan.
Oke, baik Bapak Ibu, sambil Pak Yusuf menyiapkan, mungkin masih ada pertanyaan untuk Bu Rina terkait materi AKM. Halo Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan untuk Bu Rina sambil Pak Yusuf menyiapkan pertanyaan jawaban dari Bu Yayu tadi, pertanyaan dari Bu Yayu. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan untuk Bu Rina. Oke, bangga, balik lagi ke Pak Yusuf. Silakan Pak Yusuf. Ini saya mau sharing lagi. Saya banyak sharing di sini. Ini inbox saya di sini ada. Ini you have no answer. Saya besarkan. Kebesaran. Nah, di sini ada you have no answer. Nah, ini yang di email saya bahwa siswa itu sudah mengisi ya sekitar berapa siswa ini. Mungkin hari ini ada 3-4 siswa yang mengerjakan. Kalau kemarin-kemarin itu bisa sudah langsung break satu kelas, yaitu bisa dilihat. Jadi di sini kita bisa melihatnya Bapak Ibu sekalian. Jadi siswa itu bisa ngirim, kita juga bisa langsung kalau mau diberi notifikasi, kita langsung mendapatkan notifikasi di HP kita. Kalau kita memang connect ya antara HP dengan emailnya kita, itu pasti ada notifikasi. Pokoknya di sini ini sudah semuanya masuk. Ada punyanya materi AKM macam-macam ya. Di sini saya sekitar nah ini ada lagi siswa yang memang sudah mengerjakan. Nah ini ada yang 1,7 dari 10, 2,8. Nah semuanya masuk di worksheet di email Google kita. Kalau kita memang memasukkan Google yang memang aktif atau email yang aktif di HP maupun yang di Google Chrome kita. Jadi kalau hari ini kita memberi siswa kerjaan lewat live worksheet, kemungkinan besar siswa kalau sudah mengerjakan itu ada notifikasi di email kita. Terutama kalau saya Gmail karena berhubungan dengan Google Chrome. Ini siswa saya nama Aldo Putra, kemudian ini 2 kali ada perubahan, jadi ya lumayan lah dari 1,7 ke 2,8. Kemudian di sini ada Aldo juga masih mengerjakan yang sama. Nah, seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus bisa melihat bahwa ada mail @mg-liveworksheet.com itu yang ngirim ke email kita. Jadi tidak mungkin kerjaan siswa tidak sampai ke kita. Itu yang bisa saya sampaikan Pak Dodi. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Wah, rupanya butuh 2 hari Pak, kemarin dan sekarang. Lanjutan penjelasannya. Oke, kenapa Pak? Mic-nya Pak. Ya harus trial and error. Iya. Bapak Ibu sekalian, saya membuatnya itu tidak sehari, 2 hari, 3 hari, ya apalagi 7 hari, 7 malam. Betul. Dari 7 sumur. Kembang kulugur kabeh. Oke. Ya Bapak Ibu, itu tadi dari Pak Yusuf. Nanti bisa tetap konsultasi di grup AKM Digital. Juga silakan juga berkonsultasi dengan Ibu Rina apabila masih ada kesulitan terkait dengan tugas dari Bu Rina.